pesan saya sih, ini sih lebih menanamkan mindset aja ya. Ada orang yang lebih bagus, kita sedih. Ada orang yang lebih maju, kita ibaratnya ngerasa terancam gitu loh. Halo teman-teman semua, apa kabar dan selamat datang di channel saya Nur IT. Dan di video kali ini aku mau berbagi dengan teman-teman ya tentang sebuah hal yang penting yang kalian harus kuasai. Dan sekaligus sudah ada narasumber yang dimana aku belajar banyak dari orang di samping saya ini. Kenalin, namanya siapa? Halo, gua Ahmad Asindawi. Oke, langsung saja kita yang bakalan bahas kali ini yaitu tentang soft skill. Jadi soft skill adalah satu hal yang penting di mana itu sangat mendukung sekali profesi sebagai barber ya, di luar hard skill atau kemampuan kita untuk memotong rambut. Dan soft skill yang kita bahas kali ini yaitu mengenai tentang personal branding. Jadi singkat cerita, personal branding itu adalah bisa dibilang itu value atau nilai yang bisa kita jual ke orang lain. Nah, di samping saya ini adalah salah satu barber yang udah mempraktekkan personal branding tersebut. Di mana saya lihat perkembangannya tuh bagus. Dia dapat bisa engagement antara customer tuh bisa dapat, dan kita bakalan ulas ya, apa sih trik dan triknya, dan juga apa sih yang harus diperhatikan untuk membranding kita sendiri. Pertanyaan pertama Mas, ini salah satu hal yang mendasar ya. Bagaimana sih Mas Ahmed memahami tentang personal branding tersebut? Personal branding. Ya, personal branding adalah ngejual diri secara ini ya, secara nalurinya gitu loh. Kalau kita bahasa tanpa kata-kata ya, kita ngejual diri kepada orang-orang. Maksudnya ngejual diri ini ya ngejual dengan kita mempunyai nilai. Bukan berarti kita jual diri. Iya, bukan berarti kita tidak punya nilai terus kita ngejual diri cuma-cuma gitu loh. Contoh, katakanlah kita mempunyai skill. Bagaimana agar orang tahu skill kita bagus? Ibaratnya bagaimana agar orang tahu produk kita bagus? Sementara ini kan gue bergerak di bidang jasa tuh kan. Nah, bagaimana caranya agar jasa yang gue sediakan ini bisa semua orang tahu? Ya, sebelum kita menjangkau yang jauh ya kita harus menjangkau dulu yang terdekat gitu loh. Minimal, gue kan ini tinggal di Denpasar kan ya, minimal se-Denpasar dulu lah orang-orang udah tahu. Sekarang bagaimana seluruh dunia tahu kalau orang Denpasar aja nggak tahu gitu loh. Ya itu dari bisa media internet yang sekarang kita pakai ini bisa dipakai segi positifnya itu dari dunia internet tuh, media sosial, Instagram, Facebook, YouTube. Ya di sana share aja hal-hal yang bermanfaat buat mereka gitu loh. Karena tujuannya bukan si tukang cukurnya itu kan. Yang menjadi tujuan target market kita tuh yang ngasih uang tuh ya si customer gitu. Oh, benar. Berarti secara tidak langsung kita harus mengedukasi kepada customer, bukan kepada tukang cukur. Karena gue yakin semua tukang cukur tuh jago-jago kok. Nggak usah diedukasi, nggak usah dikasih tahu juga udah pada tahu gitu. Benar. Yang ya customer, mereka harus kita edukasi. Bagaimana bisa menyesuaikan dengan karakter rambutnya, wajahnya, jenis kulit dan lain sebagainya. Karena nggak ada potongan rambut yang gampang tuh ya, semuanya susah. Kenapa dibilang susah? Karena emang harus menyesuaikan dengan karakteristik dari customer tersebut. Bagus atau enggaknya ya itu menurut customer, bukan menurut kita. Jadi kita tugasnya mengedukasi ya. Ya, mengedukasi dan memberi solusi pada customer gitu. Ya itulah tujuan dari personal branding itu, seperti itu mungkin. Oh ya, boleh. Jadi tujuan personal branding itu ya bisa dibilang kita mau dianggap apa nih di mata orang ya. Kalau pas pertama kita lihat Instagramnya misalnya, langsung tahu oh ini tukang cukur gitu ya. Iya. Oh, jadi intinya kita menjual apa yang bisa kita jual atau skill kita. Jadi
orang tuh nggak perlu lihat kita tuh siapa, tapi sekali kita lihat misalnya profilnya, dia tahu kalau oh ini tukang cukur. Biasanya apa yang harus kita persiapkan? Sejauh ini yang gue tahu tentang personal branding itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi melalui media. Secara otomatis kalau kita berhubungan dengan media, maka kita perlu alat-alat seperti contoh katakanlah kamera, ya minimal kamera HP juga bisa sih. Yang penting nggak usah sampai yang bagus-bagus, yang penting resolusinya bagus. Oh iya. Selain itu ya kita juga harus belajar bagaimana caranya mengedit foto. Ya standar lah mengedit foto. Maksud tujuannya agar apa? Agar foto yang kita upload di sosial media untuk personal brand itu nggak pucak gitu loh. Maksudnya enak dilihat. Nah kalau penting gitu ya? Penting banget itu teknik dasar buat ngedit foto tuh. Ya lebih bagus lagi lu berinvestasi di kamera mirrorless ataupun apa gitu loh. Karena dengan pakai kamera mirrorless ya si konten otomatis lebih bagus. Kualitasnya lebih bagus. Orang kalau lihat gambar bagus, karena ya orang kalau lihat gambar bagus pasti suka gitu loh. Iya. Karena kita tidak bisa dipungkiri juga bahwa sekarang era di mana visualisasi itu lebih diprioritaskan daripada tulisan gitu loh. Benar. Jadi kalau misalkan kita terfokus pada visualisasi aja ya, bagaimana cara agar visual yang bagus ya itulah. Kalau lu nggak punya kamera ya lu bisa dimaksimalkan di editing. Mungkin itu berapa alat yang harus persiapkan ya dan lain sebagainya sih, aksesoris, karena itu yang terpentingnya itu kamera ya. Kamera untuk membuat konten juga. Iya, untuk foto dan video. Nanti kok seiring berjalannya waktu lu bisa sendirilah bagaimana cara pengoperasiannya, bagaimana cara mengeditnya. Ya seiring berjalan waktu pasti belajar, pasti kakak terus belajar. Oke. Bagaimana Mas mengatur konten dan waktu membuat postingan tuh? Konsistensi itunya di luar pekerjaan kita kan udah banyak nih. Mungkin dari pagi sampai sore itu kadang bokenan full. Nah, gimana nih ngatur kita harus upload kontennya, kita harus membuat kontennya tuh gimana? Kalau Mas Ahmad sendiri? Kalau ini sih segala sesuatu yang harus dilakukan harus serius kan. Serius tapi santai gitu. Tanda kita serius melakukan sesuatu adalah dengan mencatat. Catat ya. Iya. Jadi satu hari itu catat. Jangan satu hari, tapi 10 tahun hidup yang akan lu mendatang harusnya catat. Oh gitu ya. Harus dicatat. Misalkan lu 10 tahun tuh lu mempunyai mimpi, karena orang bergerak dengan apa yang dia impikan. Kalau manusia tidak punya mimpi, maka dia tidak akan bergerak. Benar. 10 tahun lu harus punya mimpi, apa yang target yang harus lu capai. Step by step kan nggak bisa kita langsung ke 10 tahun. Berarti kita harus apa sih namanya tuh? Ya harus menghadapi fase-fase di mana step 1, step 2, step 3 dan lain sebagainya. Ya kita punya target. Bulan ini apa sih target aku? Ya. Boleh. Masuk. Nah, itu kembali kepada postingan, termasuk dengan postingan juga. Ya, kamu mau membranding diri kamu sendiri itu seperti apa? Ya. Apakah tukang cukur dengan bisa main musik? Apakah tukang cukur yang sombong? Apakah tukang cukur yang baik hati? Boleh. Apakah ya semuanya itu panggung drama? Ibaratnya kita kayak masuk ke dunia apa sih namanya tuh? Dunia seni ya. Semua orang harus mempunyai karakter. Iya. Be yourself. Ya, benar. Entah itu karakternya dibuat sendiri ataupun dibuat-buat. Yang pasti kalau misalkan dibuat-buat, lu harus konsisten dengan karakter yang lu buat. Ya contoh lah, ketika kita nonton Batman sama Spider-Man, itu karakter yang berbeda. Begitupun dengan diri lu sendiri. Kembali ke jalur postingan, ya harus komitmen. Komitmen dan konsisten ya. Komitmen dengan visi dan mimpi lu. Jika lu mimpi lu pengen cepat tercapai, harus komitmen, disiplin sama diri sendiri. Karena ini sangat berat sekali nih. Iya. Konsisten itu sangat berat sekali. Semua orang bisa melakukan langsung gimmick wow gitu kan, sekali 2 kali. Tapi dia tidak bisa konsisten. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau setahun dia udah menyerah harapan. Dan ini salah satu alasan kenapa sampai saat ini gue masih terus melakukan dengan apa yang gue harapkan kan, ya itulah mimpi.
Mimpi gue yang terlalu besar sehingga langkah-langkah kecil ini selalu menjadi kuat gitu loh untuk menuju ke sana. Oke, jadi salah satu supaya konsisten tuh kita harus punya mimpi ya. Jadi ya harus punya mimpi, visi, komitmen, disiplin. Udah berapa lama sih Mas nge-branding diri sendiri itu? Sebenarnya saya pakai Instagram tuh tahun 2010, cuman dulu nggak aktif. 2010. Postingnya kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dulu masih zamannya Facebook, sama zamannya Fed to Fed. Nah, setelah Fed udah hilang, nah aku baru nyampe ke Bali lagi tahun 2017. Sekarang ya. 2020. Nah, itu waktu aku followersnya baru 500-an. Lihat teman-teman pada banyak followersnya, kok bisa mereka banyak gitu. Kayaknya aku sering-sering posting, tapi dulu posting ya seadanya aja, gak niat gitu loh. Hasil gambar pucek gitu kan. Terus ya gitu lah pokoknya. Oke. Hingga pada akhirnya 2017, 18, 19 ya sering bertambah pengalaman gue dan bertambah pengetahuan juga. Akhirnya gue invest di khususnya di media. Konten ya. Dimana gue nyicil mau membeli kamera, membeli lighting, dan disitu ada perkembangan pesat. Khususnya di sosial media itu kan. Banyak orang-orang ya dengan hasil kualitas gambar yang bagus bisa jadi daya tarik mereka buat sendiri ya. Untuk memperluas engagement kita, jadi banyak like, komen dan lain sebagainya gitu loh. Bahkan reputasi gua pun diperhitungkan di Indonesia ini gitu loh. Boleh. Juga dari situ hingga pada akhirnya ada satu momen gua ikutan. Kemarin ikut Bubble Talk ya? Ya, nggak, sebelum itu Bubble Battle dulu tahun 2017 ke Jakarta. Nah dari sana gua mulai bergairah lah, dan terakhir kemarin prestasi yaitu Bubble Talk dari Kevin Tania. Ya semua berawal dari personal branding sih. Karena kalau lu sendiri yang branding ya lu mau dibawa kemana karir lu gitu kan. Iya benar. Setelah itu apa lagi ya, kamera udah sih itu aja paling. Oke, jadi dari tadi kita ngomongin branding, soft skill, personal branding, konten. Nah sekarang feedback apa sih yang benar-benar dirasain sekarang ketika sekarang nih bisa dibilang udah berhasil ya dari brandingnya Mas Ahmad? Belum juga sih. Tapi jadi, setidaknya peningkatannya lumayan cepat dan feedbacknya pasti bagus. Apa feedback ini sekarang? Ini salah satu kesalahan setiap orang ya. Merasa puas dengan apa yang telah dia raih. Padahal ini baru fase keberapa dari mimpiku ini. Mimpiku masih jauh. Jadi ini belum puncaknya. Ada mimpi yang lebih spektakuler dari ini. Ya ini mungkin fase-fase di mana gue udah ngelewatin katakanlah fase 3 atau fase 4 gitu loh. Mimpi gue fase 10 ya masih banyak yang harus gue laluin. Jadi jangan pernah berbangga diri dulu dengan hasil yang lu raih, dan jangan pernah merasa puas karena itu akan menjadi hambatan lu sendiri juga gitu loh. Dimana lu udah ngerasa gue udah kayak gini, udah cukup lah. Itu akan jadi hambatan sehingga lu tidak jadi produktif lagi. Berarti feedback yang sekarang benar-benar dirasain tuh apa? Lewat personal branding ini. Ya feedback sekarang sih, kalau dari feedbacknya ya banyak lah teman-teman yang udah kenal gue. Bukan berarti gue populer ya, tapi emang banyak teman-teman yang udah kenal gitu kan. Ibaratnya engagement-nya lebih luas gitu loh. Katakanlah udah tingkat nasional gitu kan dari personal branding itu, dari teman-teman di teman-teman di Batam, di Makassar, di Medan, Bandung, Jakarta, udah lagi ya Jogja, Surabaya. Jadi setiap kita misalkan nih kita mau liburan ke Surabaya, kita udah punya teman di sana gitu loh. Kita bisa ngobrol sama mereka. Kita bulan ke Jogja ya kita bisa ketemu juga sama mereka gitu kan. Ya itulah dari silaturahmi berawal dari personal branding, kita menjadi banyak teman gitu kan. Bisa sharing juga. Dan kita bisa collab sama mereka. Collab dengan tujuan ya mengedukasi lagi dan kita ibaratnya apa, memperkenalkan kita ke fanbase-nya mereka gitu. Karena setiap orang tuh punya fanbase masing-masing gitu. Oke, jadi dari tadi kita udah ngomongin personal branding.
Dan sekarang pertanyaan terakhir nih, pesan buat teman-teman di barber di luar sana untuk pentingnya sebuah personal branding atau soft skill itu di luar skill. Kan kebanyakan orang cuma nunjukin skill banyak sekali di YouTube. Cuma secara personalnya mungkin apa pesan-pesannya buat nge-branding skill itu? Pesan saya sih nggak terlalu nggak terlalu spesial. Ini sih lebih menanamkan mindset aja ya. Gimana kita untuk personal branding itu pasti kita melihat kiri kanan, lihat ke depan ke belakang gitu kan. Ada orang yang lebih bagus, kita sedih. Ada orang yang lebih maju, kita ibaratnya ngerasa terancam gitu loh. Nah itulah penyakitnya, sehingga kita tidak berkembang dan kita ngerasa stuck di situ. Iya, stuck dan tidak berguna gitu loh. Maka salah satu menanamkan mindset agar tidak seperti itu apa? Bahwa sebenarnya tidak ada kompetitor dalam hal apapun gitu. Yang menjadi kompetitor kita sesungguhnya adalah diri kita yang sebelumnya. Sehingga lu mempunyai trigger untuk menggerakkan diri lu menjadi setiap hari menjadi lebih baik lagi. Ya kompetitor kita ya diri kita sendiri. Misalkan sekarang hari ini kamu tidak merasa lebih baik dari hari kemarin, berarti kamu udah kalah dengan diri kamu sendiri. Jadi setiap hari ada perbaikan. Ya barometernya diri lu sendiri, bukan orang lain. Kalau lu misalkan lihat orang lain jadi barometer lu, ya itulah yang terjadi. Lihat orang lain maju bisa terancam. Iri, nganan, itu ada hal yang manusiawi ya. Jadi kalau pesan-pesan gua sama teman-teman ya lebih fokus aja pada diri sendiri. Oke. Jangan melihat kiri kanan. Apa yang pengen kamu lakukan ya lakukan selama itu tidak merugikan orang lain. Itu aja sih untuk mantap personal branding. Oke, mantap. Jadi itu ada obrolan singkat kali ini, setidaknya kita jadi paham kalau kita tuh juga butuh soft skill ya di luar kemampuan kita bekerja di dunia rambut. Kita harus punya hal lain yang fungsinya untuk mendukung pekerjaan kita sendiri ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa follow Instagramnya Ahmad Sundawi Ahmed tuh. Kalau Instagram Ahmad Asundawi dan juga subscribe channel gua Ahmad Asundawi. Oh, bukan Ahmed ya Instagramnya? Ahmad ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Until the next video. Dan bye.